Shalom, kembali lagi dalam Gema ya, pada tanggal 10 Februari 2022 kita akan sama-sama membahas tentang bagaimana kita harus belajar di dalam Matius pasal yang ke-10 untuk memperlengkapi setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan di masa yang semakin sukar, di masa yang semakin jahat ya di dunia ini, sehingga mari kita anak-anak Tuhan untuk mempersiapkan setiap kehidupan kita untuk terus diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari saya ajak kita semua sama-sama untuk berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami, bersyukur buat segalanya yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kalau sepanjang malam Tuhan sudah menyertai seluruh kehidupan kami, dan pagi hari ini kami boleh melakukan segala aktivitas kami bersyukur buat penyertaan-Mu ya Bapa. Dan di hari yang baru ini Bapa, kami akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu memohon Tuhan, urapi setiap kehidupan kami, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu atas setiap kehidupan kami, agar kami mampu dan bisa memahami Bapa apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Pimpin sertai kami Bapa dalam program Gema ini, biarlah Tuhan terus beracara, biarlah kemuliaan Tuhan terus dinyatakan atas seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur, biarlah pengurapan-Mu turun atas bibir lidah hamba-Mu juga, biarlah apapun yang hamba sampaikan semuanya berasal daripada-Mu ya Bapa, dan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Hamba bersyukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita belajar dan membaca di dalam Matius pasal 10, di pasal 10 ayat yang pertama, saya bacakan bagi kita semua. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Sepertinya seakan-akan seperti yang saya katakan seringkali, bahwa seringkali kita membaca ayat firman Tuhan ini hanya sekedar membaca, hanya sekedar Yesus memberikan kuasa, Yesus memberikan semuanya untuk murid-muridnya gitu ya, untuk melenyapkan roh-roh jahat dan sebagainya. Tapi ada satu hal yang perlu kita pelajari saat kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ya, bahwa ada hal-hal mendetail, ada hal-hal di dalam firman Tuhan ini yang ingin Yesus sampaikan juga kepada kita hari ini ya. Yesus menginginkan agar kita semua pengikutnya ini berperang melawan kuasa-kuasa kejahatan dengan mengusir roh-roh jahat, berperang melawan kuasa-kuasa kejahatan ini dengan menyembuhkan orang-orang sakit. Yesus ingin kita semua memiliki kuasa yang sama seperti yang diberikan kepada murid-muridnya pada saat itu. Ya, di ayat yang pertama ini Yesus ingin memperlengkapi murid-muridnya untuk menghadapi yang namanya segala pencobaan dari si jahat. Ya. Ketika konteks ini berbicara dengan jelas bahwa memberitakan kerajaan itu harus disertai dengan penyertaan kuasa dari Tuhan. Memberitakan kabar baik itu, memberitakan kerajaan Allah itu harus disertai dengan kuasa yang dari Tuhan. Kita tidak bisa hanya sekedar tiba-tiba menyampaikan kebenaran firman Tuhan tanpa memiliki kuasa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita butuh itu. Ya. Kita manusia, ada yang diciptakan Tuhan pintar gitu ya. Ada yang memiliki kepintaran lebih dari yang lain gitu. Ada yang memiliki kerajinan lebih dari yang lain, pemahaman hikmat yang lebih dari yang lain, ya, ada. Tapi itu semua tidak ada artinya ketika kita tidak memiliki kuasa di dalam Tuhan. Firman ini disampaikan, kebenaran ini ingin Tuhan katakan kepada kita semua, sampaikan ini dengan kuasa yang kuberikan, kata firman Tuhan. Maka di ayat yang pertama itu Yesus katakan apa? Memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Yesus tahu permasalahan apa yang terjadi di dunia ini, sehingga Yesus memberikan dan memperlengkapi seluruh murid-muridnya. Bahkan hari ini kita pun sebenarnya diperlengkapi Tuhan dengan kuasa dari Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu? Kenapa saya katakan kita juga diperlengkapi? Kita perhatikan ayat yang keempat.
Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Yudas Iskariot adalah orang yang mengkhianati Yesus, diberikan kuasa sama Tuhan pada saat itu untuk menyembuhkan orang sakit, untuk menyampaikan kabar kerajaan Allah. Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa memberikan kuasa kepada siapa saja. Tuhan bisa membuat orang sejahat Rasul Paulus menjadi seorang rasul yang begitu pantang menyerah dalam memberitakan pekabaran Injil. Tuhan bisa pakai Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan kuasa itu ada di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau menggunakan kuasa itu? Apakah kita sudah menggunakan kuasa itu? Apakah kita sudah memaksimalkan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk menyampaikan kerajaan Allah? Ini yang penting untuk kita pahami bersama. Ya. Ini yang kita perlu pahami bersama. Yudas Iskariot, orang yang mengkhianati Tuhan, muridnya Tuhan Yesus sendiri pada saat itu, diberikan kuasa oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan hari ini, pagi ini, pada kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya diberikan kuasa yang sama untuk mengerjakan itu. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya mau tegaskan, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya punya kuasa yang sama. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah memaksimalkan kuasa itu? Apakah kita sudah menggunakan kuasa itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan? Ini pertanyaan yang harusnya Bapak Ibu Saudara bisa tegaskan dan jelaskan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kemana selama ini jalan hidup saya? Kemana kuasa yang Tuhan berikan dalam hidup saya? Apakah saya sudah memberikan kesempatan untuk kuasa itu bekerja seluas-luasnya untuk hormat kemuliaan bagi nama saya, bagi nama Tuhan? Ini pertanyaan dalam setiap kehidupan kita. Di ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-8, ketika Yesus mengutus ke-12 rasul, Yesus menekankan, kejar dulu, selamatkan dulu, beritakan dulu kepada orang-orang Israel pilihan Tuhan pada saat itu. Dan saat ini saya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu Saudara semua, di masa kini, selamatkan dulu, kerjakan dulu, sampaikan dulu ke dalam internal kita, ke dalam lingkungan kita, kepada orang-orang anak-anak Tuhan dimanapun berada, untuk kita sama-sama kuat hidup di dalam Tuhan. Untuk kita sama-sama kuat untuk hidup di dalam kuasa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Kejar dulu yang di dalam, selamatkan dulu yang di dalam. Sampaikan kabar kebenaran dulu yang di dalam. Setelah itu, baru kita keluar. Lalu di ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-15, Yesus menjelaskan bahwa setiap pekerjaan itu layak mendapatkan upah. Tapi ingat, di ayat 8 sampai ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8, Yesus menjelaskan bahwa ketika kita melayani, ketika kita mengerjakan sesuatu bagi Tuhan, baik mendoakan orang sakit, baik menyampaikan pekabaran Injil, baik menyampaikan kebenaran Allah, jangan sekali-kali mengharapkan upah itu. Kita baca sama-sama di ayat yang ke-8. Dari ayat yang ke-7. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Yesus memberikan Bapak Ibu Saudara dan saya kuasa dengan cuma-cuma.
Maka berikan juga apa yang kita punya dengan cuma-cuma. Jangan terlalu perhitungan dengan materi, jangan terlalu perhitungan dengan waktu, jangan terlalu perhitungan dengan hal-hal kecil lainnya. Berikan semuanya dengan cuma-cuma. Ketika ada orang di luar sana yang membutuhkan kita, membutuhkan bantuan tangan kita, membutuhkan support kita, berikan semuanya dengan cuma-cuma. Doakan semuanya dengan cuma-cuma. Jangan terlalu perhitungan dengan waktu kita, jangan terlalu perhitungan dengan materi kita, jangan terlalu perhitungan dengan hal-hal yang lain yang kecil-kecil yang seringkali menghambat kita untuk bisa melayani orang lain. Yesus katakan berikan dengan cuma-cuma. Ya. Berikan semuanya dengan cuma-cuma. Maka itu di ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-15, Yesus katakan apa? Semua pekerja layak mendapatkan upah. Semua pekerja layak mendapatkan upah. Ya. Makanya Yesus katakan janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Ya. Ayat yang ke-10, janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju, 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Upah apa yang dimaksud? Tuhan Yesus sudah menyediakan semuanya bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ketika kita menjalankan ini dengan baik dan benar. Pagi hari ini saya ingin menyatakan kepada setiap kita, tolong hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Maksimalkanlah kuasa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan pikirkan upahnya, jangan pikirkan apa yang lain, jangan pikirkan itu. Yesus katakan semua orang yang bekerja wajib akan mendapatkan upahnya. Ya. Di pasal yang ke-5 kemarin ketika saya membahas upahmu besar di surga, kata firman Tuhan. Jangan pikiran kita, mindset kita ketika berbicara tentang upah, segala sesuatunya harus yang jasmani. Segala sesuatunya harus yang ada di dunia ini, tidak. Ketika berbicara tentang upah, hanya Tuhan yang tahu apa upah yang akan diberikan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara, di ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20 sangat menjelaskan bagaimana suasana kehidupan kita saat ini. Guncangan dunia saat ini, kejahatan yang terjadi saat ini. Maka itu di ayat 16, Yesus dalam ayat 16 dikatakan apa? Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Yesus katakan kamu sedang ditempatkan di tengah-tengah serigala. Yang Yesus berikan apa? Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Inovasi dalam melakukan pelayanan, tapi tulus juga dalam melayani Tuhan. Lakukan semuanya dengan bijaksana dan penuh hikmat dalam melayani Tuhan, tapi tulus juga dalam melayani Tuhan. Ya. Seringkali ini menjadi batu sandungan bagi kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Seringkali kita mulai inovasi, seringkali kita mulai kreatif dalam melayani Tuhan. Tapi kita tidak memiliki ketulusan seperti merpati, kata firman Tuhan. Kita tidak memiliki ketulusan dalam kita melayani Tuhan. Ini penting, Bapak, Ibu, Saudara. Layanilah Tuhan dengan setulus hati, dengan segenap hatimu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Itu hukumnya. Tulus.
Melayani Tuhan harus cerdik dan juga tulus. Ayat yang ke-17, tapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Perhatikan ini ayat 20. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Ya. Melainkan roh Bapamu yang akan berkata-kata di dalam kamu. Dunia ini semakin jahat. Dunia ini semakin mencekam. Kita semakin disudutkan. Kita semakin difitnah. Itulah kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita akan dipojokkan. Kita akan melewati masa-masa yang begitu sukar dalam kehidupan kita. Tapi Yesus katakan apa? Tenang aja. Roh Bapa yang di surga yang akan dicurahkan dalam setiap kehidupan kita. Itu yang akan berkata-kata dalam setiap mulut kita, dalam setiap tingkah laku kita, dalam setiap kehidupan kita. Maka itu di kisah para rasul ketika Roh Kudus dicurahkan atas setiap manusia. Maka setiap rasul-rasul mulai memberitakan Injil. Bukan rasulnya yang hebat, tapi roh yang ada di dalam rasul-rasul itu, yaitu Roh Kudus itu yang hebat, yang penuh hikmat, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Sama dengan kehidupan kita saat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya sangat memohon kepada kita semua jemaat Tuhan yang ada, hiduplah dengan penuh ketulusan, hiduplah penuh hikmat dari Tuhan. Gunakan kuasa yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk menyampaikan terus kabar baik di tengah-tengah di mana kita ada saat ini. Ya. Ayat yang ke-21. Orang yang menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan berontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ayat 21 sedang terjadi saat ini. Anak bunuh orang tua bunuh anak. Saling lapor mengenai hak warisan, saling menggigit satu dengan yang lain, saling serang satu dengan yang lain. Ini sedang terjadi di dunia saat ini. Ya. Bahkan di ayat yang ke-22, kita orang yang percaya akan dibenci oleh dunia ini. Dan terjadi. Tapi Yesus katakan apa? Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Akan selamat, kata firman Tuhan. Ya. Lalu ada penegasan dari Yesus di ayat yang ke-24. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Belzebul, apalagi seisi rumahnya. Perhatikan ini. Seringkali kita manusia memiliki pikiran yang melebihi Tuhan. Seringkali kita manusia memiliki pemikiran di luar nalar sebagai seorang manusia. Kadang-kadang kita ingin menyamai Tuhan. Kita ingin bertindak seperti seakan-akan kita adalah Tuhan. Lalu kita menjadi orang yang seringkali mendahului apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita.
Yesus katakan cukuplah hidup kita sama seperti apa yang Tuhan mau. Cukuplah hidup kita sama seperti Yesus. Sebatas itu. Tidak menjadi Tuhan atas hidup kita. Ketika Yesus mengajarkan tentang kasih, lakukanlah kasih. Ketika Yesus membelajarkan tentang memberi, lakukanlah tentang memberi. Ketika Yesus ajarkan tentang bagaimana kita harus berhikmat, lakukanlah hikmat itu. Jangan kita menjadi Tuhan atas diri kita, bahkan lebih dari Tuhan. Menjudge sana sini, menghakimi sana sini. Ibu Gembala sampaikan dalam Matius 6 sampai dengan pasal yang ke-8. Ayat 5 sampai dengan 6 sampai yang ke-7. Ibu Gembala sampaikan jangan menghakimi. Kita bukan Tuhan yang layak menghakimi orang lain. Jangan jadikan diri kita Tuhan, tapi jadikanlah diri kita ini orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita lihat ayat selanjutnya. Di ayat yang ke-26. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang menutup, tiada yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Yesus katakan jangan takut. Jangan takut. Enggak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semuanya akan dibukakan oleh Tuhan. Ya. Jangan takut. Ayat yang ke-27. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia, Tuhan, yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ya. Firman Tuhan katakan ini cukup menegaskan kepada kita. Sampaikan firman ini, sampaikan kebenaran ini. Doakan orang yang sakit, usir roh-roh jahat. Jangan takut terhadap manusia yang hanya bisa membunuh kita. Itu maksud dari ayat firman Tuhan ini. Tapi takutlah kepada Tuhan yang berkuasa mengambil jiwa kita, mengambil roh kita, mengambil hidup kita. Yang berkuasa memasukkan kita ke neraka ataupun ke surga. Takut kepada Tuhan, jangan takut kepada manusia. Itu maksud firman Tuhan ini. Seringkali kita takut terhadap manusia, bukan kepada Tuhan. Ya. Contoh kecil, ketika kita beribadah ke gereja. Ya. Kerajinan kita ke gereja takut karena ibu gembala akan jenguk kita. Takut tim diakonia gereja akan jenguk kita. Jangan Bapak Ibu Saudara. Jangan memiliki pikiran seperti itu. Kita rubah mindset kita, kita rubah pola pikir kita. Ketika kita datang beribadah ke gereja karena kita takut akan Tuhan. Karena kita ingin mencari wajah Tuhan. Kita ingin melihat kemuliaan Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita. Itu adalah konsep kepercayaan orang benar. Yang selanjutnya, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, perhatikan ini Bapak Ibu Saudara. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Karena Bapak Ibu Saudara dan saya lebih berharga. Tuhan Yesus saja bisa menghargai kita Bapak Ibu Saudara. Apakah kita tidak bisa melakukan hal yang sama kepada Tuhan, yaitu menghargai Dia dengan setulus hati kita? Yesus sangat menghargai kita. Sehingga di dalam Yohanes dikatakan apa? Dia rela mati. Mengorbankan anaknya yang tunggal. Yohanes 3:16. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, pahami keberhargaan ini. Hargai Tuhan.
Karena dia sudah lebih dulu menghargai kita dengan harga yang mahal. Ayat yang ke-32 dan ayat yang ke-33 menegaskan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Setiap Bapak Ibu Saudara dan saya yang mengakui Yesus di depan dunia ini, di depan manusia ini, adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan saya. Maka Yesus pun akan mengakui kita di depan Bapa yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Jangan menyangkal Yesus Bapak Ibu Saudara. Jangan menyangkal Tuhan kita di dunia ini. Akui dia dalam setiap tingkah laku kita. Akui dalam setiap kehidupan kita. Maka kita diakui. Tapi ketika kita menyangkal, kita pun akan disangkal oleh dia. Ayat yang ke-34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Saya tidak ingin Bapak Ibu Saudara salah persepsi dalam menangkap ayat-ayat ini. Yang Yesus maksudkan ketika dia datang membawa sebagai pemisah. Yesus ingin memisahkan orang benar dengan orang berdosa. Sekalipun dia memiliki hubungan kekeluargaan. Berapa banyak orang-orang sekarang, anak-anak muda memberontak terhadap orang tuanya. Berapa banyak sekarang orang-orang tua mulai tidak lagi memiliki kasih bapa dalam kehidupan keluarganya. Berapa banyak orang-orang tua sekarang suami istri tidak lagi memiliki kasih yang mula-mula itu. Kasih yang sempurna yang Tuhan punya. Kasih agape itu. Yesus datang untuk memisahkan orang berdosa dengan orang benar. Sekalipun dia suami istri, sekalipun dia orang tua dan anak, sekalipun dia bersaudara, sekalipun dia menantu dan mertua. Kalau dia berbeda, benar dan berdosa, dia akan dipisahkan. Maka dijelaskan pada ayat yang ke-37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ayat ini tegas dan cukup menusuk setiap kehidupan kita. Ketika Bapak Ibu menyatakan percaya kepada Tuhan, lakukan sepenuh hati dan setulusnya dan seluruhnya untuk memuliakan Tuhan. Jangan sampai orang tua kita, jangan sampai anak-anak kita, jangan sampai istri kita, suami kita menghalangi kita untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Yesus harus jadi nomor 1, keluarga nomor 2. Yesus harus di atas segala-galanya, keluarga nomor 2. Bukan berarti kita tidak memperhatikan keluarga kita, tetap kita memperhatikan keluarga kita. Tapi ingat, melayani Tuhan adalah yang pertama dalam hidup kita. Melayani Tuhan adalah yang terutama dalam kehidupan kita. Melayani Tuhan adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Di atas keluarga kita sekalipun. Ya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, kata Yesus, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Pegang iman kita Bapak Ibu Saudara, jangan sampai goyah. Jangan karena ketakutan kita hidup di tengah-tengah dunia yang begitu keras. Jangan karena ketakutan kita hidup di dunia minoritas. Lalu kita meninggalkan Tuhan. Pegang janji Tuhan. Pegang apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jangan terlalu takut dengan kehilangan nyawa, kata firman Tuhan. Bukan kata saya.
maka kita akan memperoleh kehidupan yang sebenarnya. Ya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Luar biasa. Luar biasa. Firman Tuhan ini menegaskan kepada kita, hormatilah para hamba-hamba Tuhan. Hormatilah kepada pelayan-pelayan Tuhan. Hormatilah orang-orang yang sudah berjerih lelah melayani Tuhan. Karena orang-orang yang seperti ini akan menerima upah di surga. Tuhan sudah menyiapkan upahnya di surga. Kalau dia seorang nabi, kata firman Tuhan, lakukanlah, sambutlah dia sebagai selayaknya seorang nabi. Kalau dia orang benar, sambutlah ia selayaknya orang benar. Ini yang Tuhan mau katakan, ini yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Hargailah orang lain, hargailah orang yang rela berjerih lelah melayani kita, memberikan kita pengertian-pengertian dari kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika kita menjalani hidup ini, kita mengerti, tahu mana yang baik dan mana yang benar. Dan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, untuk menegaskan kepada kita semua, Yesus memberikan kuasanya kepada Bapak Ibu Saudara dan saya dengan cuma-cuma. Gunakan itu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Gunakan kuasa itu untuk mendoakan orang yang sakit. Gunakan itu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Gunakan itu untuk mengusir roh-roh jahat. Ya. Jangan sampai kita yang dikuasai. Jangan takut untuk kita yang dikuasai. Yesus berjanji dia akan menyertai kita. Ya, ada nama Yesus yang berkuasa untuk mengusir segala roh-roh jahat. Ketika kita mempunyai konsep untuk memberitakan kerajaan Allah, iblis tidak suka dan iblis akan mengganggu itu. Tapi Roh Kudus yang dari Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Kasihi Tuhan Allahmu nomor 1 dalam kehidupanmu. Kasihilah Tuhan Allahmu nomor 1 dalam setiap tingkah lakumu, melebihi keluargamu. Kasihi dia. Hormati dan hargailah orang-orang yang sudah berjerih lelah, Bapak Ibu Saudara, untuk melayani kita sama-sama. Sekecil apapun bentuk penghargaan kita, Tuhan sudah menyediakan upahnya bagi kita. Bahkan firman Tuhan, secangkir air aja kita berikan, sudah ada upah yang Tuhan siapkan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Sungguh mulia, sungguh ajaib, sungguh luar biasa yang Tuhan ajarkan dalam hidup kami pagi hari ini. Ajar kami untuk menggunakan kuasa yang Tuhan percayakan kepada dalam kehidupan kami semua Bapa, untuk kami menyatakan kebenaran firman-Mu, untuk kami menyembuhkan orang sakit, untuk kami mengusir roh-roh jahat, karena kami tahu dan kami percaya bahwa kuasa itu ada dalam diri kami masing-masing ya Bapa. Biarlah kuasa itu boleh terus menguasai setiap kehidupan kami, kami boleh memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami, sehingga hidup kami menjadi terang, hidup kami dalam kehidupan orang-orang benar Bapa, sehingga ketika ada pun pemisahan terjadi, kami berada di posisi yang benar Bapa, dan hidup kami memuliakan nama-Mu. Tolong kami Tuhan untuk selalu belajar memikul salib kami, untuk kami selalu belajar mengenai apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan sepenuhnya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.